Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar memahami, belajar mempelajari tentang makna apa itu syukur. Masih tentang 1000 contoh ucapan syukur. Saya hari ini bersyukur bangun pagi, sehat, segar. Saya hari ini bersyukur memakai jas. Ini alhamdulillah hadiah dari Kang Ahmad Zaki Sirad. Ini kopiah hadiah dari Saudara Dr. Ius Suryana MH, seorang anak Garut yang sekarang berkarir di Mahkamah Agung. Saya bersyukur punya teman, punya guru bernama Kang Ahmad Zaki Sirad, punya teman, punya guru bernama Dr. Ius Suryana, Master Hukum. Beliau dosen dan berkarir di Mahkamah Agung. Doa terbaik bagi beliau. Saya bersyukur pagi ini suara saya bagus, pendengaran saya bagus, bisa mendengarkan burung. Itu contoh-contoh ucapan syukur. Kita lanjutkan dengan berucap kata istighfar. Saya bersyukur bisa membacakan, bisa menghayati, bisa mengamalkan zikir istighfar. Saya bersyukur bisa dengan insya Allah sebenar-benarnya memahami dan melaksanakan apa itu istighfar. Saya bersyukur bermohon kepada Allah untuk minta maaf ya Allah, untuk minta ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Saya bermohon maaf yang sesungguh-sungguhnya agar ibu saya, agar ayah saya, agar diri saya, agar istri saya, agar anak saya, agar keluarga saya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut lebih lengkap lagi contoh-contoh ucap syukur. Mudah-mudahan sampai minimal 50, syukur-syukur bisa 100 di pagi ini. Ini kalau nggak salah yang ke-6 ya, atau yang ke-5. Syukur yang pertama, syukur saya bisa melakukan sholat maghrib di tempat wisata. Syukur asar saya berada di wilayah lembaga masyarakat desa hutan. Saya sekarang cukup banyak bergaul dengan teman-teman di LMDH. Saya bersyukur bisa ketemu teman-teman di LMDH Cikajang, bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman LMDH di Margamulia. Saya bersyukur bisa ketemu dengan teman-teman LMDH di Desa Simpang. Saya bersyukur berteman, saling mewangikan dengan teman-teman di LMDH Desa Haruman Sari. Saya bersyukur punya teman di LMDH seputar Kecamatan Sukawening dan selanjutnya. Saya bersyukur bisa makan bersama-sama dengan aktivis desa. Saya bersyukur bisa subuh di masjid dan biasanya sedikit bercengkrama, bahkan ada istilah subuh akbar. Di situ kita makan, di situ kita bersosial, karena makan ada peristiwa sosial. Saya bersyukur bisa berbincang dengan teman anak. Saya bersyukur bisa berbincang dengan anak. Saya bersyukur waktu itu bisa minum kopi, dan sekarang juga insya Allah akan minum kopi. Saya bersyukur bisa berbagi rezeki. Saya bersyukur bisa sabar di jalan raya. Saya bersyukur bisa berbincang dengan tukang parkir. Sejenak kita perlu berbincang-bincang dengan teman-teman tukang parkir. Kita sapa mereka, kita beri motivasi mereka. Ada teman saya namanya Kang Juyono, Mas Juyono. Saya bersyukur punya teman bernama Mas Juyono. Dia selalu bilang kepada tukang parkir, kepada abang-abang satpam, segera saudara keluar, segera saudara cari pekerjaan lain yang lebih mulia, yang lebih baik daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Beliau selalu memotivasi agar misalnya berdagang, agar misalnya ngojek begitu, agar misalnya
bertani, agar misalnya berkebun. Pokoknya beliau selalu memotivasi orang-orang agar mencari pekerjaan yang lebih baik. Saya bersyukur punya teman, istilah saya champion, punya teman penggerak hal-hal yang positif di Kecamatan Garut Kota sebagai mitra bisnis, sebagai mitra dialog, sebagai mitra yang saling memotivasi. Itu ucapan-ucapan syukur diantaranya. Saya bersyukur bisa bermain ke Gunung Talaga Bodas. Saya bersyukur bisa membantu teman-teman di Gunung Talaga Bodas dalam bentuk bantuan bisnis kopi, dalam bentuk bantuan bagaimana kebun kopi mereka menjadi lebih baik lagi, bagaimana mengolah kopi menjadi lebih baik. Saya bersyukur punya teman di Cilawu, saya bersyukur punya saudara di Cilawu, saya bersyukur pernah mandi di sebuah sungai di Cilawu, saya bersyukur pernah mandi di Cimanuk sewaktu kecil bersama saudara-saudara saya. Saya bersyukur punya teman di Kecamatan Bayambong yang bisa saling support, yang bisa menyupport kami. Saya bersyukur bisa menunggu orang sehingga orang itu datang tepat pada waktunya atau tidak tepat pada waktunya. Saya bersyukur punya semangat untuk menulis, untuk mencatat. Saya bersyukur punya teman di pesantren. Saya bersyukur punya kegiatan di pesantren. Saya bersyukur pernah menjadi bagian pendiri pesantren, berbagai pesantren, baik itu pesantren yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, yang berlatar belakang Muhammadiyah, yang berlatar belakang Persis, atau semuanya. Saya bersyukur mempunyai sifat jarak yang sama, independensi yang sama kepada berbagai ormas. Saya bersyukur bisa mengkritisi mereka. Saya bersyukur bisa memotivasi mereka dan mereka juga bisa memotivasi saya. Saya bersyukur bisa berdiskusi dengan anak dan istri. Ini tanggal 30 bulan Maret tahun 2022. Saya bersyukur bisa nengok mertua. Saya bersyukur bisa berbincang dengan saudara. Saya bersyukur bisa sehat. Katakanlah itu terus. Saya bersyukur, ya Allah, alhamdulillah sehat. Ya Allah, alhamdulillah sehat. Ya Allah, alhamdulillah sehat. Sebaliknya, kalau kita mengatakan, ya Allah sakit ini, aduh sakit ini, aduh sakit ini, itu bisa jadi doa. Jadi ucapan-ucapan syukur ini adalah doa. Nah, kalimat-kalimat yang positif itu perlu terus dikembangkan. Kalau kalimat-kalimat negatif jangan dikembangkan, karena kalimat itu adalah doa. Saya bersyukur punya anak soleh. Saya bersyukur bisa memimpin rapat untuk pendirian koperasi. Saya bersyukur bisa zuhur di masjid. Saya bersyukur bisa menghindari macet. Saya bersyukur bisa Zoom meet bersama teman-teman, bersama saudara-saudara. Saya bersyukur bisa menikmati pekerjaan. Saya bersyukur bisa mencintai pekerjaan. Saya bersyukur bisa mengembangkan pekerjaan. Saya bersyukur bisa mengkritisi pekerjaan saya sendiri. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya bersyukur bisa melakukan pemetaan desa, bisa melakukan pemetaan masyarakat, bisa melakukan pemetaan dakwah, bisa melakukan pemetaan pembangunan bersama teman-teman di desa. Saya bersyukur bisa menghindari kemacetan. Saya bersyukur bisa memotivasi teman-teman positif, teman-teman tokoh-tokoh positif, penggerak pembangunan, penggerak amal soleh, penggerak subuh berjamaah, penggerak ibu-ibu PKK ya, penggerak kesehatan ibu-ibu PKK itu, penggerak kebersihan. Kadang saya bersyukur bisa berdialog dengan para pahlawan desa, para penggerak pembangunan desa, para penggerak kehutanan dan selanjutnya. Saya bersyukur bisa berdialog tentang kewirausahaan bersama salah seorang kepala dinas. Kita ketahui mental wirausaha di kita itu masih jauh, bahkan dari ukuran hanya dari 2% jumlah penduduk. Di antara yang suka saya ajak dialog adalah Dr. Yusuf, seorang doktor alumni terbaik Unpad. Saya bersyukur punya teman bernama Dr. Muhammad Yusuf. Dia seorang wirausaha, seorang dosen. Saya bersyukur beliau selalu sehat. Saya bersyukur beliau punya anak. Saya bersyukur usahanya lebih sehat lagi. Saya bersyukur bisa menikmati berbagai hal waktu itu. Tanggal 29 bulan 3. Jadi ini sudah kurang lebih 30 atau 50 saya berucap syukur, memberikan contoh-contoh syukur.
Tanggal 29 bulan 3, saya bersyukur ketemu ayah. Saya bersyukur sedikit bisa berbincang dengan ayah. Saya bersyukur bisa menikmati bagaimana indahnya punya ayah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya bersyukur bisa menahan sabar. Saya bersyukur bisa mempersiapkan agenda-agenda pekerjaan. Saya bersyukur anak bisa pulang dengan selamat waktu itu. Saya bersyukur untuk pendalaman koperasi para champion. Saya bersyukur zuhur di masjid biasanya saya utamakan juga untuk sedikit bercengkrama, untuk azan walaupun jarang, untuk sholat sunat, untuk memperlama sujud. Saya bersyukur menikmati indahnya sujud. Saya bersyukur menikmati lamanya sujud. Saya bersyukur diberi keindahan, kenyamanan, kebahagiaan ketika sujud. Saya bersyukur diberikan tumanina oleh Allah. Saya bersyukur ingat bahwa sujud terakhir adalah sujud yang dijadikan momen untuk berdekat-dekatan, untuk bersahdu-sahdu, untuk berasik-asik, untuk meminta doa kepada Allah, untuk menghiasi diri, untuk meningkatkan keimanan, untuk memperlemah pikiran-pikiran yang jelek. Untuk sujud terakhir adalah untuk membahagiakan diri, untuk merahimkan diri, untuk mensalamkan diri, untuk memperbaiki diri, untuk kesehatan diri, untuk meminta ampunan orang tua. Saya bersyukur bisa sujud seperti itu. Saya bersyukur bisa ingat kepada sujud. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya bersyukur bisa ketemu seorang PNS. Saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan tetangga. Saya bersyukur ada informasi salah satu keponakan saya diterima di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bersyukur selanjutnya keponakan saya mendapatkan biaya kuliah yang murah. Saya bersyukur bisa mengagendakan, bisa mempersiapkan agenda-agenda pengembangan masyarakat melalui dua koperasi. Saya bersyukur bisa memotivasi para pendiri koperasi. Saya bersyukur bisa melakukan pembangunan, bisa menjadi bagian daripada pembangunan BSPS, sebuah gerakan pembangunan swadaya yang diinisiasi oleh pemerintah dan saya menjadi bagiannya. Saya bersyukur bisa mendengar, saya bersyukur untuk tidak menjudge, saya bersyukur untuk memahami apa itu makna mendengar. Saya bersyukur untuk membiasakan mendengar. Saya bersyukur untuk tidak banyak bicara. Saya bersyukur untuk benar-benar menghayati punya dua telinga. Tanggal 28 bulan 3. Saya bersyukur sehat mata saya sehat, pikiran saya sehat, hati saya sehat, jantung saya sehat, paru-paru saya sehat. Wahai hati, terima kasihlah. Wahai mata, terima kasih. Wahai jiwa, terima kasih. Wahai kaki, terima kasih. Wahai mulut, terima kasih. Wahai gigi, terima kasih. Saya bersyukur bisa berterima kasih kepada badan saya. Wahai tangan, terima kasih. Wahai jempol, terima kasih. Wahai jari, terima kasih. Wahai jari tengah, terima kasih. Wahai jari, terima kasih. Wahai kelingking, terima kasih. Wahai kepalan, terima kasih. Wahai tangan, terima kasih. Wahai pundak, terima kasih. Wahai bibir, terima kasih. Wahai janggut, terima kasih. Wahai dagu, terima kasih. Wahai pipi, terima kasih. Wahai hidung, terima kasih. Wahai mata, terima kasih. Wahai alis, terima kasih. Wahai tenggorokan, terima kasih. Wahai tenggorokan, terima kasih. Saya bersyukur punya tenggorokan. Saya bersyukur punya pundak. Saya bersyukur punya jempol. Saya bersyukur punya jari. Saya bersyukur punya jari tengah. Saya bersyukur punya jari. Saya bersyukur punya telinga. Juga di kiri kaki saya. Wahai gigi, terima kasih. Wahai gigi, terima kasih. Wahai geraham, terima kasih. Wahai geraham atas, terima kasih. Wahai geraham bawah, terima kasih. Wahai gigi, terima kasih. Wahai gusi, terima kasih. Wahai email, terima kasih. Wahai lidah, terima kasih. Saya bersyukur punya lidah. Saya bersyukur punya gigi. Terima kasih, wahai gigi. Nah, itu contoh-contoh. Saya juga pernah bertemu dengan seorang dokter terbaik di istana. Cara mengeluarkan berbagai penyakit. Saya bersyukur pernah diajak dialog oleh beliau. Beliau sangat sayang kepada saya. Dia dokter jiwa terbaik di istana dan sekarang dokter jiwa terbaik di klinik rumah sakit.
Potongan dialognya adalah bagaimana cara membuang penyakit yang ada di dalam tubuh. Misalnya saya punya penyakit dengki, saya punya penyakit iri hati, saya punya penyakit berprasangka jelek. Maka si prasangka jelek itu kita ibaratkan gumpalan hitam yang ada di dada. Kemudian kita keluarkan pengibaratan tadi, si penyakit tadi yang sudah kita ibaratkan gumpalan hitam misalnya. Nah, si gumpalan hitam itu kita gambarkan ada di dada. Lalu kita keluarkan si gumpalan hitam itu. Saya bersyukur mengeluarkan penyakit dengan cara seperti itu. Saya bersyukur mengeluarkan penyakit jelek dengan cara seperti itu. Sekali lagi, caranya adalah ibaratkan penyakit hasud, penyakit iri dengki, penyakit berburuk sangka itu ada di dada ini berupa gumpalan hitam. Kemudian kita tarik, kemudian kita buang. Itu caranya. Saya bersyukur punya program sinergisitas. Saya bersyukur bisa berdakwah. Saya bersyukur bisa berdakwah dengan tema pentingnya inklusivitas, tidak baiknya eksklusivitas. Pentingnya kesadaran untuk tidak punya gaya yang keras. Saya bersyukur bisa sabar, saya bersyukur bisa mendengar para tokoh-tokoh masyarakat. Saya bersyukur untuk bisa memancing, untuk bisa berdialog dengan tokoh-tokoh positif di tengah masyarakat. Tanggal 27 bulan Maret tahun 2022. Saya bersyukur ikut subuh akbar, saya bersyukur bisa bercengkrama di subuh akbar, saya bersyukur bisa berdiskusi di subuh akbar, saya bersyukur bisa bertanya, bisa mendengar di teman-teman subuh akbar. Saya ikut menengok yang sakit, saya ikut mendoakan, saya bersyukur antar istri, saya bersyukur ke kampung halaman. Sekali-kali teman-teman, sekali-kali saudara-saudara main ke kampung halaman, berdialog di kampung halaman, merasa-rasakan masa kecil di kampung halaman. Katakan terima kasih kepada teman-teman di kampung halaman. Saya bersyukur ketemu adik ipar. Adik ipar saya itu banyak. Saya bersyukur beres-beres rumah, kerapihan, kesehatan walaupun cuma sekali-kali. Saya bersyukur masih bisa berbagi. Saya bersyukur mempersiapkan agenda-agenda pekerjaan. Saya bersyukur bisa asar berjamaah, upaya lapor ke Allah, upaya mendekatkan diri ke Allah, upaya mengadu ke Allah, upaya bersyukur kepada Allah, upaya mentauhidkan, upaya belajar tauhid. Saya bersyukur bisa sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah, rasa sholatnya akan lebih tinggi. Ya Allah, saya bersyukur ya Allah. Kalau saya sholat bukan karena saya beriman, tapi karena diingatkan oleh Allah. Tapi karena dituntun oleh Allah. Saya bersyukur bisa merasakan dituntun oleh Allah. Malah kemarin saya merasakan sebuah minuman kopi dan rasanya itu kopi di surga. Saya yakin itu hanya 1/1 miliar kenikmatan kopi di surga. Saya sadar itu. Ya Allah, saya bersyukur bisa sedikit, bahkan inginnya lebih banyak saling mewangikan dengan teman-teman. Saya bersyukur sabar dalam berbagi, saya bersyukur ikut dalam pendalaman gerakan sholat khusyuk. Saya bersyukur bisa mendengarkan berbagi keluhan tetangga, keluhan istri, keluhan Pak Lurah, keluhan para ASN. Bahkan saya pernah mendengar keluhan anggota legislatif dan para pejabat-pejabat lainnya. Saya bersyukur bisa sabar. Saya bersyukur tidak mudah emosi. Saya bersyukur tidak mudah diintervensi. Saya bersyukur selalu berdialog tentang apa itu kebangsaan dan keislaman, tentang itu amar ma'ruf nahi munkar, tentang itu makna sholat. Di antara makna sholat yang saya pahami adalah industri. Kenapa? Dan ada apa hubungannya sholat dengan industri? Bukankah sholat itu harus pakai penutup aurat, dan bukankah penutup aurat itu bisa diproduksi secara industri? Misalnya industri sarung, misalnya industri pakaian, misalnya industri kopiah, misalnya industri tempat sujud atau sajadah, misalnya pembangunan masjid, dan itu adalah industri. Jadi sholat adalah juga bisa bermakna industri. Nah, punya anggapan seperti itu saya tentu sangat bersyukur. Selanjutnya, saya bersyukur pernah ke Sukabumi, pernah ke Bogor, pernah ke Tanah Abang, pernah tinggal di Jakarta, pernah bolak-balik di Jakarta selama kurang lebih 4-5 tahun. Saya bersyukur pernah ke Cianjur, saya bersyukur pernah ke Bandung, saya bersyukur pernah ke Pangandaran.
Saya bersyukur pernah naik pesawat Sriwijaya Batik Air. Saya bersyukur pernah ke laut, saya bersyukur pernah ke danau, saya bersyukur pernah ke beberapa kampung semisal Kampung Waas di Cilawu. Saya bersyukur pernah keliling ke Tasik, pernah keliling ke Jawa Barat. Nah, ucapan-ucapan syukur seperti itu penting untuk dilatih, penting untuk dikembangkan, penting untuk dipahami. Agar sekali lagi rumusannya adalah la in syakartum la azidannakum. Barang siapa orang, siapapun yang pandai bersyukur, maka kenikmatannya itu akan diberikan, akan ditambah oleh Allah. Sebaliknya kalau tidak pandai bersyukur, maka itu bisa difidana oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jadilah makhluk Allah, jadilah ciptaan Allah, jadilah manusia yang pandai bersyukur, bukan orang yang pandai berkufur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terakhir saya bersyukur ingat bisa memahami, mendalami apa itu berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.